Disposisi 31 Oktober, terus pengumuman Zoom tanggal 2 November, Zoomnya tanggal 3 November, dikasih kartu peserta tanggal 3 juga. Lanjut Zoom. Dan masuk ruangan tes tanpa izin petugas yang takutnya kami adalah terlalu crowded keluar masuk, nanti malah mengganggu peserta yang lain karena dalam satu ruangan bisa lebih dari 110 dan 120 untuk kapasitas ruangan kami. Ojek online atau misalkan selama tidak membawa kendaraan pribadi ya, itu ada di depan gerbang sudah dikondisikan oleh satuan keamanan kami, nanti akan di depan gerbang kemudian diarahkan untuk alur masuknya. Nanti untuk yang membawa kendaraan, katakanlah memang benar-benar harus membawa kendaraan, di dekat BKN ada PGC, kalau mau numpang parkir mobil di PGC bisa, dan dari PGC mungkin bisa jalan atau naik ojek online. Kemudian nanti ada pemeriksaan di pos kesehatan untuk suhu dan peduli lindunginya. Setelah itu masuk ke dalam, nanti ada area locker. Di sini peserta diharapkan memasukkan barang-barangnya ke locker yang sudah disediakan. Itu cukup sekali karena totalnya locker itu sekitar 800 ada, jadi memang sudah tesnya terdiri dari beberapa subtes, itu setiap tes sekitar 4 subtes dengan bentuk soal yang berbeda-beda, ada cerita, gambar, angka, dan lain-lain dengan instruksi dan bisa diulang lagi. Lalu kalau misalkan peserta katakanlah sudah menyelesaikan seluruh tesnya pada saat waktunya masih berjalan, masih banyak sisa waktunya, sekalian. Jadi nilai ini bisa mungkin dicatat di kartu ujiannya atau mau dilihat saja juga boleh. Nah, pada saat muncul tampilan akhir ini, Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan ruangan. Jadi tidak perlu Baik, terima kasih untuk paparannya Mas Abi dan Pak. Selamat pagi. Berikutnya akan kami buka. Jadi aku hari ini mau tes seleksi, bukan seleksi sih, apa sih, pemetaan penilaian yang ada di BKN, dan itu yang nyelenggaranya itu BKN Pusat. Jadi hari ini itu dari unit aku perdagangan sama ada unit-unit lain kalau nggak salah ya. Hari ini kita mau asesmen, asesmen di BKN Pusat. Dah, nanti aku bakalan update ya setelah aku ikut asesmen. Bye. Perjalanan ke BKN Pusat naik ojol mobil. Jadi kita berangkat pagi-pagi, buta jam 6, nggak buta juga sih, jam 6 pagi untuk menghindari macet. Perjalanan kurang lebih setengah jam, udah rame, terus udah rintik-rintik hujan juga. Ini udah hampir sampai kita di BKN Pusat. Kita putar balik dulu ini ya. Rame banget karena pas hari Senin banyak yang pada berangkat sekolah dan juga berangkat kerja. Jadi kita alhamdulillahnya berangkat pagi, udah sampai tapi masih sepi. Dan udah sampailah kita di kantor BKN Pusat. Cuma sampai di depan aja, kita nggak boleh masuk. Sebelum masuk kita harus scan peduli lindungi dulu untuk protokol kesehatan. Ini waiting roomnya masih kosong karena setengah 7 pagi, masih sepi. Lanjut kita jalan ke depan itu untuk registrasi, dan registrasinya dengan kartu ujian dan juga ID card dari Kementerian Perdagangan.
Dan ini lokernya untuk taruh barang-barang kita, tas, handphone, dan lain sebagainya. Ini tempat untuk registrasinya. Terus setelah registrasi kita tunggu lagi di waiting room. Yang tadi kosong melompong itu masih sepi banget. Terus habis itu kita bisa lihat video tutorialnya juga di layar itu. Terus dapat snack sama ibu-ibu. Mana sih ibu-ibunya? Kita masukin lah barang-barang ke loker dan bersiap untuk melaksanakan tes. Jadi aku mau cerita tentang hari ini aku udah selesai mengikuti pemetaan penilaian dari BKN. Jadi aku tuh mendapatkan dispo dari pimpinan di unit aku itu ada 8 orangan tuh untuk mengikuti asesmen yang diadakan oleh BKN dan BKN pusat ya yang ada di Jalan Suyoto atau Sutoyo gitu aku lupa. Nah terus habis itu aku langsung teringat dong karena aku itu SKB di BKN juga, jadi udah pernah gitu ke BKN. Hahaha. Aku datang tadi pagi berangkat. Setelah kalian lihat tuh pagi kan aku berangkat terus bergegas naik Grab car bersama teman aku supaya lebih menghemat gitu guys kalau berdua. Terus lanjut kita datang ke BKN itu masih sepi. Setelah itu langsung masuk yang melewati tadi itu registrasi. Udah setelah registrasi dikasih tahu, oh ya registrasinya itu yang tadi udah disebutin, ada kartu bawa ID card dari Kementerian Perdagangan, terus habis itu sama kartu ujian. Nah lanjut, habis itu dikasih tahu ada locker untuk menyimpan barang karena kita cuma boleh bawa kartu ujian aja. Nah dari pemberitahuan sebelumnya dari cerita-cerita teman bahwa di BKN itu dingin banget di dalamnya, jadi aku sengaja pakai sweater. Dan emang kebiasaan aku itu kalau berangkat ke kantor selalu aku pakai baju putih seragam gitu, aku dobelin pakai sweater karena dingin guys, aku tuh nggak kuat dingin. Dan habis itu lanjut kita duduk di waiting room gitu, ada udah dibagi sesuai tempat kita tes, jadi lokasi CAT 1, CAT 2, CAT 3. Tapi kita bisa berbaur kok di situ selama masih belum rame ya. Nah nanti setelah waktunya karena aku tesnya jam 8, dapat sesi pagi jam 8 pagi, terus aku udah datang duluan jam setengah 7 udah nyampe, jadi masih sepi. Setelah habis registrasi kita ambil snack, dapat snack gitu yang tadi udah aku kasih lihat tuh, dapat snack lumayan buat sarapan. Setelah makan snack kita langsung ngobrol-ngobrol dulu sih sambil menunggu waktu kan. Setelah setengah 8 kita langsung beres-beres di loker yang tadi udah disediakan sama panitia, dan lokernya itu terbatas guys, jadi kalian bisa sharing aja sama teman-teman. Terus habis itu kita langsung masuk ke ruang waiting room lagi kayak jadi atau aku sebenarnya lokasi CAT 3 ada waiting room di dalam gitu. Nah terus tadi karena aku menunggunya masih di luar, nah ini sekarang aku langsung menuju ke dalam. Di dalam itu kita masih nunggu lagi sampai jam 8 karena tadi kan baru jam setengah 8 ya. Terus habis itu setelah jam 8 ada panitia yang akan menjelaskan bahwa nggak boleh bawa minuman, nggak boleh bawa apapun kecuali bawa kartu ujian. Jadi nanti setelah kita menuju ruangan jam 8 TET itu kita langsung masuk ke ruangan yang bawa alat tulis, bawa handphone, minuman, makanan dan lain sebagainya, tisu-tisu semuanya itu ditaruh di depan ruangan. Juga ya ada meja gitu loh, kayak meja resepsionis gitu. Terus ditaruh di situ semuanya. Terus baru kita masuk ke ruangan. Tempatnya bebas, tempatnya duduk kita bebas, terserah mau di mana, pilih aja. Saran aku, jangan di bawah yang ada AC-nya. Terus habis itu terserah deh mau di mana.
awalnya itu aku pikir nggak boleh nih pakai sweater kan, pakai jaket gitu aku nggak boleh kirain. Tapi aku tetap aja pakai karena aku rasa di dalam ruangan tes gitu-gitu tuh pasti selalu dingin. Dan tepat dugaanku, benar banget, aku pakai jaket pun sweater yang orange tadi pagi aku pakai itu masih kedinginan banget. Sumpah dingin banget. Kalau kalian yang nggak tahan dingin, please prepare pakai jaket dan jangan cari tempat duduk yang di bawah AC atau yang terkena langsung semburan AC gitu deh. Pokoknya cari yang di tengah atau yang gimana dah, terserah kalian. Habis itu kita duduk, ntar dikasih pemberitahuan dari panitia gimananya. Udah selesai dari panitia, dikasihlah kita, oh ya dikasih ini juga, apa sih, kertas buram, sama ada pensil juga, sama seperti SKB CAT biasa lah, kalian tahu kan. Terus habis itu kita dikasih pin yang dari panitia sebelum mulai. Terus setelah login, dikasih lagi nanti data diri kita cek dulu apakah benar atau enggak data diri kita sesuai atau enggak. Kalau udah semuanya lanjut masuk mulai ke soal pertama itu ada contoh yang dari video-video sebelumnya. Itu seperti kayak gambar-gambar, kalian bisa pilih gambar mana yang nggak cocok dari gambar yang lainnya. Terus lanjut sesi berikutnya. Waktunya tuh mepet guys, jadi kalian harus usahakan semaksimal mungkin dalam menjawab, usahakan bisa terjawab semua. Selanjutnya itu hitung-hitungan gitu, biasalah kayak SKB gitu. Mirip SKD. Nah, terus habis itu lanjut lagi itu ada literasi digital. Terus lanjut lagi ada kehidupan sebagai pegawai itu gimana, attitude kita. Setelah itu lanjut lagi ada tentang pertanyaan fungsi-fungsi jabatan dan lain sebagainya. Terus habis itu pengetahuan umum sekitar yang ada di PNS, yang ada di instansi dan lain sebagainya. Soalnya lumayan panjang-panjang dan waktunya mepet dan juga kedinginan, bikin mules. Dan juga tadi aku dapat sesi pagi itu hujan, jadi makin bikin dingin banget, langsung bikin mules. Terus soal panjang, jadinya udah makin gak konsen. Tapi soalnya lumayan banyak, tapi waktunya mepet. Terus habis itu nanti setiap jam di tengah-tengah jam tadi tuh, kalau nggak salah ya, panitia kasih info waktu itu di jam 10:30. Jadi diharapkan di jam 10:30 itu para peserta sudah berada di setengah progres dari total semua sesi. Jadi nanti di bawah kamera ada kayak progresnya kita yang sudah dikerjakan itu seberapa jauh, itu berdasarkan dari indikator dari warna hijau. Nah, jadi seberapa nih? Nah, nanti tepatnya di 10:30 itu kira-kira kalian harus di bawah kamera PC, itu setengah dari perjalanan soal kita. Waktunya itu dari jam 8 sampai selesai maksimal 12:30. Jikalau kalian yang sudah selesai duluan boleh keluar. Nah, untuk izin ke toilet atau untuk sholat yang sesi siang, karena ada yang berbenturan dengan jadwal sholat, jadi bisa, tapi nanti di sesi pergantian sesi itu ada di setiap kita setelah selesai soal. Jadi selesai, simpan, terus habis itu akan ada kayak instruksi untuk next soalnya itu apa aja. Nah, di situ di bagian instruksi kalian nggak boleh tekan next lanjut untuk kita izin ke toilet atau untuk ibadah. Setelah izin dan lain sebagainya, kita bisa lanjut lagi mengerjakan soal. Nah, soalnya itu ada juga yang kayak X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Nah, itu mencari A sama dengan
tiga, terus dicarinya apa, nah itu kayak gitu ada juga. Terus ada tentang cara kita, sikap kita dalam menjalani hidup ini gimana. Terus habis itu ada studi kasus juga, itu bacaannya panjang-panjang juga. Kalian harus pintar-pintar untuk menyelesaikannya karena waktunya mepet banget. Terus habis itu udah sih, nanti kalian juga nggak akan berasa. Cuma karena tadi aku agak kedinginan, bener-bener dingin banget. Mungkin saran bagi panitia tuh AC-nya nggak usah terlalu di fullin gitu loh. Karena aku menurut cerita-cerita dari yang lain tuh juga mereka pada kedinginan juga, nggak cuma aku doang. Mungkin nggak semua AC itu dinyalain, atau mungkin suhunya itu, temperaturnya dicoba di lebih nyaman gitu. Habis itu ya mungkin nggak tahu sih ya, udah dah lewat, skip. Mungkin itu dulu cerita-cerita dari aku. Terus setelah udah selesai nanti kalian akan ada hasil. Nanti setelah selesai itu ada hasil ya, yang tadi aku bilang ada hasil langsung keluar di layar monitor kalian. Itu nggak usah kalian close, jadi kalian bisa catat nih hasil sekalian. Nanti ada kurang optimal, sangat optimal kalau nggak salah ya. Nah terus aku nggak tahu sih persentase dari nilai-nilai tersebut itu mana yang kurang baik, mana yang baik, dan mana yang tidak baik, mana yang sangat baik. Terus habis itu kita harusnya berada di mana, dan ini untuk apa, dan lain sebagainya, aku kurang tahu. Jadi sesinya itu ada 3 soal. Yang satu itu manajerial dan sosial kultural. Terus yang kedua itu literasi digital. Terus yang ketiga itu emerging skill. Emerging skill. Nah, ya itu. Habis itu udah sih, langsung aku buru-buru ciao bella keluar ruangan. Alhamdulillah udah selesai. Lanjut lagi ke sesi selanjutnya yang siang. Oh, setelah itu udah sih, nanti bakalan bertemu lagi teman-teman di luar. Terus ambil loker, terus kita absen, udah deh langsung boleh pulang gitu. Selamat mengikuti asesmen BKN guys, semangat. Setelah keluar kita ambil loker, terus ini kita absen, terus boleh langsung pulang deh. Udah selesai. Nah ini yang sesi siang, mereka masih pada nunggu di waiting room. Ini kita udah selesai, udah pulang, nunggu Grab, dan bye bye, see you on another test.